Tapi perusahaan. Jadi, setelah jadi trainee staff atau kontrak? apakah ini ada hubungannya dengan budaya kerja generasi sekarang? Ya, kontraktor fresh graduate. Bagus juga itu. Oke. Halo Anton. Mas Heru, ayo kita lanjutin. Oke, kita lanjutin. Jadi teman-teman Dongeng Perminyakan, episode sebelumnya Anton sama aku membahas bagaimana ada dua bentuk kepegawaian, yang satu staff, yang satu kontraktor. Kemarin diskusinya ada satu bentuk lagi yang aku baru tahu dari teman-teman fresh graduate di Indonesia nih. Apa tuh, Mas? Yang kebetulan dia dapat tawaran dari perusahaan drilling di Indonesia. Jadi namanya adalah trainee. Jadi belum sampai pegawai, tetapi sudah di sana dan jadi di hire untuk disekolahkan selama 1 tahun. Oh ya, ada. Itu dulu juga ada, Mas. Iya, tapi bukan permanen, bukan yang staff atau kontraktor kayak kemarin. Jadi dia di apa namanya? Jadi apa ya? Agak spesial karena memang dari sisi si fresh graduate ini, dia paling tidak punya kayak tambahan sekolah yang aplikatif karena sudah langsung di perusahaan bersangkutan. Dari sisi perusahaan punya keuntungan untuk bisa menyeleksi, ya kan, untuk memastikan kecocokan dengan budaya pekerjaan di perusahaan tersebut. Tapi juga keuntungannya gajinya tidak besar, toh. Aku harus bisik-bisik karena agak sensitif. Jadi kesannya perusahaan. Tapi setelah jadi trainee staff atau kontrak? Belum tentu. Jadi kontrak 1 tahun untuk menjadi trainee. Iya, Nah, ini yang setelah menurut itu, aku baru. setelah itu, enggak, itu udah lama, Mas. Setelah itu jadinya apa? Ya nggak tahu, belum tahu karena belum di dalam kontrak yang yang perusahaan tawarkan belum ada itunya. Oh, harus Belum ada, pasti. harus ada. Nggak mungkin di perusahaan menggaji orang untuk menyekolahkan udah gitu orangnya boleh pergi kemanapun dia pergi, nggak mungkin kan? Nggak masuk akal dong, Mas. Bukan yang itu. Kalau itu sih fine. Kalau perusahaan melihat si anak ini cocok, ya akan dia hire. Tapi juga perusahaan ada juga yang nggak cocok. Yang Ya, jadi itu kan dari sisi tidak punya. perusahaan. Tapi kalau dari sisi Ya, pegawainya kan eh, biasanya sih kalau misalnya dia jadi trainee memang udah ada targetnya gitu. Cuma dia dites ya. disamaratakan. Kalau nggak bisa ya dilepas. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau orangnya bagus ya dalam setahun itu, berarti kalau misalnya tidak ada kelanjutannya, berarti dia juga berhak untuk berhenti dong, ya kan? Nah itu Ya, karena kayaknya tidak masuk kontraknya itu akal sih, satu Mas. tahun. Kontraknya itu terbatas 1 tahun sebagai drilling engineer trainee, ya kan? Ya sudah, kontraknya transaksinya begitu dari perusahaan. Kamu tak sekolahin, ini uang saku. Jadi bukan gaji juga bentuknya. Memang sudah lama, dulu pernah aku dengar, tetapi yang mirip yang kamu bilang, yang sekarang yang aku lihat, jadi apakah ini ada hubungannya dengan budaya kerja generasi sekarang? Tapi aku nggak tahu. Tapi di kalangan mereka kemudian berdiskusi. Waktu mereka ngobrol, ada yang menolak, ada teman-temannya dia yang menolak. Dia sendiri diskusi sama aku, Mas, gimana enaknya? Aku memberikan point of view bahwa every single day kamu ke kantor itu kamu menjadi PE 1 hari. Jadi experience sama waktu itu priceless, regardless berapa uang sakumu. Apalagi kalau uang sakumu cukup, tergantung kebutuhan juga kan. Ya, Jadi tidak bisa nih. Cuman dia itu ternyata di boleh akhir, boleh karena berhenti, kan Mas. Boleh berhenti, Mas. boleh. Nggak boleh Nggak boleh berhenti. bayar, nggak boleh berhenti. Kalau Oh, yang berhenti. kamu ceritakan dulu mungkin
adalah kamu di sekolah, di hire sebagai trainee, terus kamu punya ikatan dinas sekian tahun, kalau berhenti kamu bayar karena bayar biaya sekolah. Oh enggak sih, enggak kan kayak kayak perusahaan berjaket biru kan harus ada namanya apa OFS 1, OFS 2 itu kan kalau nggak lulus dipecat mas. Ya tapi itu Di, pegawai toh. Bukan iya, trainee, ya pegawai itu. tapi Itu tetap pegawai selam training kan, bersih, ya pegawai selam pegawai bersih, pegawai selam bersih, pangkatnya Pri training, OFS 1. ya training, Nanti Pri OFS 2, ya itu lain. Kalau ini lain, tetap ini training. bukan Ini pegawai. ini 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 berarti perusahaannya kasih title trainee kontrak setahun Ya, gitu. Ya berarti bukan trainee itu mah kontrak setahun aja dong mas. Harusnya kan? iya, tapi trainee dia. Ya Dilatih, dia di, dibayar ya nama untuk. aja itu malah nama aja. Kali Enggak juga, Ton. Enggak title juga, aja. Ton. Karena aku tanya sama dia setiap hari itu sekolah. Dia Sekolah di training. Ya di perusahaan itu, kan perusahaan drilling. Dia pergi ke rig untuk oh belajar. Ini pergi ke rig untuk belajar. Kalau OFS, sorry, kita nyebutnya boleh itu. Yang jaket biru. Aku berdarah biru juga soalnya. Jadi, itu kalau itu kita pegawai PT itu, kemudian kita di mengikuti bidang pendidikan. ya di tempatku bekerja juga sama mas. Ada trainingnya itu 2 tahun yang fresh graduate ya Iya, tapi ya. itu pasti pegawai, Ton. Tapi tetap sama, cuman title-nya aja berbeda gitu. Tapi kan kalau fresh graduate diterima kerja, dia tidak mungkin langsung dikasih satu sumur. Pasti mereka ada jenjang pelatihannya juga kan. Aku kan nggak lihat itunya, aku lihat soal statusnya itu. Dia bukan pegawai PT itu loh. Oh, jadi Dia dia pegawai kontraktor. PT apa? Dia kontraktor berarti Ya kan? dia kontraktor, independen, Ya, ya iya berarti kontraktor aja. ya berarti kontraktor. Kontraktor. Iya, gitu. Ya kalau yang PT Kerang Kuning aku yakin pasti kamu pegawai, cuman kamu selama 2 tahun harus mengikuti training. Di dalam training Enggak, itu kalau jadi kamu maksudku lulus, yang itu ya sama aja, mau training mau enggak tetap aja itu sebenarnya kontraktor, cuman di si karena karena eh, perusahaan juga tahu dia belum belum punya betul-betul apa kompetensi untuk menjadi eh, individual kontributor ya, tapi tetap bisa bekerja juga. Ya kontraktor aja, kontraktor fresh graduate bagus juga itu, keren itu. jadi bukan gaji, bentuknya uang saku dia cerita. Kemudian apa namanya, eh, 1 tahun kontraknya dan lain sebagainya. Aku bilang ya, aku lebih melihat bahwa as a PE kamu pasti dapat, ada yang priceless di dalam kontrakmu itu. Jadi kalau ada temanmu yang menolak karena gaji rendah, padahal bukan gaji, sebutnya uang saku karena baru baru training, karena baru belajar kan. Eh, ada yang miss teman-temanmu itu. Aku bilang kamu lebih ke you wake up, you got, dia sudah hampir 2 minggu di sana sekarang. Jadi ya sudah, kamu 2 minggu PI, kamu disebut seorang sebagai PI 2 minggu gitu. Dan kamu bisa tuliskan itu di dalam apapun yang kamu mau jual nanti in Bagus the sih, future. ya. Habis setahun itu kan bisa Nah, jadi drilling nah, engineer sudah, bagus apakah itu. jenis ini, jenis semacam itu ada karena generasi yang sekarang yang notoriously, unfortunately ya, mereka itu pinter-pinter, well aware, digitally apa namanya, competence. Tapi dari beberapa media yang aku lihat ada apa namanya, kecenderungan bahwa anak-anak ini kurang tough dibandingkan generasimu dan generasiku misalnya. Kayak konsep seperti itu udah ada mas dari zaman dulu, mungkin title-nya aja berbeda. Iya, Dari iya. dari tempatku bekerja itu biasanya karena mungkin kita lulusan sarjananya tidak sebaik yang sekarang, jadi kebanyakan itu yang jadi trainee itu yang dari lulusan D3 misalnya. Nah, jadi dia Hmm. dibilang engineering assistant buat
kontrak 1 tahun gitu. Jadi dia tugasnya ikutin Anton kemana-mana, bantuin gitu. Ntar akhir tahun Anton kasih assessment. Ini dia gimana, lalu kontraknya diperpanjang, diganti jadi staff atau dilepas, itu Oke. gimana. Sudah ada, cuman mungkin beda aja ininya apa si Ya bedanya cuman kalau menurut aku dari segi uang saku itu tidak disebut sebagai gaji karena dia bukan. Jadi itu nilai kontrak, nggak tahu apa nilai permainan kontrak. HR itu biar nggak dapet THR kali. Ya kita tidak bisa ngejudge ya. Dongeng perminyakan non judgmental, tetapi pasti ada yang mikirin bagaimana Ya, mendapatkan pegawai-pegawai yang cocok dengan perusahaan itu, karena kita harus menyadari bahwa kamu sama aku juga betul. sudah beberapa kantor itu karena cocok, bukan karena di samping kita punya kompetensi, tapi juga harus cocok dari segi Ya. budaya kerja dan budaya bersosialisasi. Ya, yang penting sih aku bilang apa, jangan terlalu dilihat gaji dan uang sakunya nilainya berapa. Yang penting ilmu yang didapatnya berapa, karena ini kita bermain maraton, Mas, bukan bermain sprint. Betul. Bermain sprint siapa duluan di dalam Betul. 2 tahun 3 tahun. Kita ngomongnya 20 tahun ke depan gitu. Betul. Jadi apapun yang kamu tanam sekarang, walaupun mungkin orang punya persepsi gajinya kecil, tapi kalau memang itu ilmu yang bagus ditanam terus, suatu saat pasti ketika kita menuai itu lebih berguna lah. Itu yang aku lihat selama ini ya. Jangan dengerin kata-kata orang lain yang kayak gitulah. Sama Iya, yaitu jangan makan gengsi lah. jangan makan Sekarang gengsi. bagaimana seorang fresh graduate yang sudah dewasa, karena sudah di atas 18 kan, kalau di Indonesia itu yang namanya itu ya harus 21 atau 22 lah, Mas, mandiri. 23 atau 25 kali. Ya, berarti kan sudah dewasa, harus mandiri, jangan makan gengsi, sama jangan dengerin lah kata-kata orang seperti itu, Ya, karena kerja aja. hidupmu adalah hidupmu, bukan Betul. hidupnya orang lain. Nah itu. Tapi mungkin kira-kira itu ya untuk kita diskusi tentang kepegawaian ini. Nah, sekarang ada mungkin yang perlu kita, jadi antara kontrak dan permanen tidak ada versus lah ya. Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan di episode kali ini adalah bahwa ada beberapa jenis lain, jenis apa itu namanya? Jenis antara kayak misalnya misalnya aku dulu kerja di satu perusahaan, tetapi di dalam perusahaan itu aku kemudian dikirim ke negara lain dan menjadi jadi karena di dalam perusahaan besar itu ada afiliasi tertentu, ya ada cabang, ada kantor sana, ada operation sana. Nah itu ada jenis kontrak, karena aku juga tanda tangan kontrak kalau di Eropa ini ya, karena ada tanda tangan kontrak baru. Jadi aku memang pegawai, tetapi aku disekondi kalau bahasa dinas. Dan itu aku ketemu ada teman di Abu Dhabi ini. Nah, jadi di perusahaan minyak itu kan kadang ada sebuah lapangan yang bentuknya joint venture. Kepemilikannya itu tidak satu perusahaan. Ada misalnya mungkin nggak perlu nyebut perusahaannya. Jadi IOC joint venture dengan NOC untuk mengelola suatu lapangan dan operasi. Maka pegawai IOC itu bisa didinaskan di perusahaan joint venture ini. Nah itu juga jenisnya sedikit berbeda dengan apa yang kita tadi sampaikan. Dia pegawai di perusahaan induknya, tetapi mungkin waktu Anton cerita soal itu kan, kalau perusahaan induknya tidak memiliki kantor di negara paspor, ya Anton harus keluar kan gitu. Nah itu ada jenis itu. Nah itu satu yang aku mau sampaikan ke teman-teman Dongeng Perminyakan, jadi juga cukup aware terhadap. Oke. Don, sampai ketemu lagi ya. Yo, bye.
Oke, anyway. Satu lagi yang mungkin ya teman, mungkin berguna untuk teman-teman untuk yang berminat itu kalau kita diskusi soal pengalaman kita dengan teman-teman dari human resources itu banget. Sebenarnya bisa dibahas Dalam itu konteks pengalaman apa? Dalam konteks apa? pengalaman unik. Misalnya bagaimana HR itu membantu kita pindah dari satu negara ke negara lain, atau bagaimana HR itu struggling dengan communication skill, atau apalah atau kita salah paham dengan yang namanya buku pegawai itu misalnya. Terus misalnya ada benefit yang tidak kelihatan tahu-tahu muncul. Nah, itu kan bisa dibahas. Bisa. Minggu depan kita bahas aja, Mas. Minggu depan kita bahas Mas Heru dan Anton. Mana nih, staff sama kontrak, pilih yang mana kita berdua? Kita debat saja. Udah pasti kontrak. Aku sekarang kontrak, jadi aku harus membela apa yang aku pilih. Pasti staff lah. Aku sih tetap staff.